Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan waktunya saya untuk menyampaikan sharing diskusi bersama, yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana modul 1 itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama 1.1 tentang belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga fisik guru penggerak, dan yang keempat ini adalah bagian akhir di mana kami nanti harus bisa menyampaikan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, bisa menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, yang akan saya bahas tentang budaya positif. Nah, aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, budaya positif ini konsep utama yang saya akan bahas di sini. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu apa makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang berarti belajar, ya, artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun pada kenyataannya yang yang di budaya kita itu disiplin itu telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Misalkan kita mendisiplinkan siswa untuk mendapatkan kepatuhan dari siswa, bahwa siswa itu harus patuh terhadap disiplin itu, harus patuh terhadap peraturan tersebut. Begitu. Jadi nanti di dalam dirinya itu akan timbul ketidaknyamanan, akan timbul merasa terpaksa, ya. Nah, bukan dari apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, yaitu tadi nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan yang kita kenal kalau di dalam belajar atau Merdeka Belajar itu, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, nilai-nilai kebajikan itu secara universal harus dihargai dan dihormati. Yang pertama, disiplin yang saya supaya lebih hafal ke anak-anak itu dengan menyanyikan sebagai ice breaking dan memotivasi siswa untuk lebih membangkitkan motivasi dengan cara menyanyikannya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan yang itu poin yang profil Pancasila itu merupakan nilai-nilai dari kebajikan. Yang di dalamnya itu pasti kita melakukan sesuatu yang ada tujuan, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dibagi 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak-anak melakukan atau mentaati peraturan itu karena takut dihukum, misalkan, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Wah, nanti saya dihukum nih, gitu. Jadi nanti ini termasuknya motivasi eksternal, bukan motivasi internal.
lagi, oh iya ini teh baik untuk saya. Jadi ketika mereka melakukan piket di dalam kelas, mereka tumbuh dalam dirinya, oh iya biar nyaman nih kelas kita, biar belajarnya merasa enak, tidak terganggu oleh situasi dan kondisi yang berantakan gitu. Jadi melakukan itu bukan terpaksa mereka melakukannya. Nah, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Oh, nanti saya akan menjadi orang yang lebih menghargai orang lain. Oh iya, saya akan lebih menjadi orang yang lebih menghormati orang lain. Oh iya, saya melakukannya karena ingin menjadi orang yang sukses dan diawali dengan disiplin. Kemudian selanjutnya, nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, sebelumnya saya sebelum membuat ini membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini di mana? Ini disepakati bersama dari siswa dulu. Misalkan ini apa peraturan kita yang akan ditanamkan atau dibuat di dalam kelas? Misalkan saling menghormati Bu, tidak boleh berkata tidak boleh berkata kasar Bu, tidak boleh hadir tepat waktu Bu, dan sebagainya. Cuman di keyakinan ini tidak boleh menggunakan kata negatif atau misalkan jangan membuang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan menggunakan kata-kata tidak atau jangan, jadi harus positif. Nah, untuk ininya ada pertanyaan ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Kenapa? Keamanan, keselamatan, betul, keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa? Mencegah penyebaran penyakit. Mencegah penyebaran penyakit untuk keselamatan kan? Untuk mendapatkan keselamatan. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan, untuk mendapatkan keselamatan, juga untuk mendapatkan kesehatan begitu. Kemudian selanjutnya, nah, keyakinan kelas ini bagaimana caranya kita membuat atau aturan di dalam kelas? Yang pertama, kita mendiskusikan dulu dengan anak-anak di dalam kelas. Apa peraturan kelas yang akan ditanamkan dalam kelas kita? Contoh kami sudah membuatnya keyakinan kelas 6. Berbagai macam ini, setiap orang boleh menanamkan atau menempelkan setiap keyakinannya di sini. Nanti ini dirubah karena di sini masih ada kata-kata yang negatifnya. Tidak boleh masih ada yang tidak bolehnya. Nanti kita ganti dengan negatif itu diganti dengan kata positif. Tidak boleh diganti dengan selalu misalkan. Atau diganti dengan yang lebih kalau positif itu akan lebih membangkitkan motivasi dalam mereka, kesadaran mereka. Terus menempelkan keyakinan di dalam kelas, seperti saya buat penempelan ini seperti ini dalam bentuk poster supaya lebih ringan. Nanti ketika anak itu melakukan kesalahan, ditanyakan, ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, harus saling menghormati. Misalkan, kenapa kamu melakukan misalkan berbicara kasar? Apakah kamu sudah menghormati orang lain? Belum Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi dikembalikan ke anak itu ketika mendapatkan masalah. Oh iya Bu, saya berarti harus minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Kapan perbuatan itu akan kamu mulai? Dari sekarang Bu. Jadi dikembalikan. Ketika kamu menghukum, kamu bicara kasar lagi, bosan setiap hari. Jadi yang tertanam itu nanti anak-anak dipermalukan di depan umum, kemudian juga akan tertanam dalam dirinya, ya ibu galak pisan tinggal dendam dalam hatinya, dalam jangka panjangnya. Kemudian kalau konsekuensi atau yang nanti lima kontrol itu adalah pemantau, jadi pemantau itu nanti ada konsekuensinya. Kamu ingat dengan kesalahan bahwa peraturan yang kamu peroleh, ya Bu, maaf, saya tidak menggunakan warna sepatu yang hitam. Terus konsekuensinya apa? Saya harus membuka sepatu saya sampai pulang sekolah. Nah, itu ada sangkut pautnya antara sanksi dengan perbuatan yang melanggarnya itu. Kalau hukuman itu tidak ada sangkut pautnya. Misalkan dia sakit batuk tapi dikasih obat yang lain, gitu tidak nyambung. Misalkan dia kesiangan tapi dia
rumah, dan makanan, gitu ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologisnya, kebutuhan untuk diterima di dalam suatu golongan misalkan. Terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang ada orang yang anak-anak yang mendominasi itu merasa dirinya paling berkuasa. Ada kasus-kasus memang di dalam kenyataannya memang kita sering temukan seperti itu. Nah, yang keempat, kebebasan. Nah, ketika memang di kelas 6 juga ya, ini ya harus, ini mah berarti menghadapinya seperti ini, harus bersabar benar-benar dituntun lebih ini, berarti sini mah harus begini. Kadang-kadang membuat, aduh bagaimana caranya ini seperti ini ya. Ternyata selama ini yang saya terapkan sebagai teman, kemudian sebagai penghukum, berarti selama ini yang saya lakukan ternyata salah. Sebagai teman itu malah akan menjadi ketergantungan. Nanti ketika kita tidak ada, ibu kenapa kemarin tidak ada, ibu tuh ayam dan sebagainya. Jadi ketika orang guru masuk ke ini, jadi ketika terlalu diabaikan lah karena ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi patuhnya dan taatnya ke guru tersebut. Terus yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan misalkan di dalam kelas itu ada yang nyanyi-nyanyi kayak ngaji dulu kedengaran, itu kan kesenangan dulu karena minatnya memang dalam ini ya, dalam kesenian, bakatnya. Berarti dia mengekspresikan. Berarti dia mendapatkan kesenangan. Untuk mendapatkan kesenangan, nanti arahkan. Najib, kamu boleh seperti itu. Manusia tidak luput dari kesalahan. Namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi alangkah baiknya kalau yang Najib lakukan, misalkan mengikuti ekstrakurikuler, jadi bisa menyambungkan atau mengembangkan minatnya, misalkan mengikuti rebana, tahfiaz atau tendangan bebas gitu ya. Sampai sambutan diajar. Jadi dituntut anak tersebut diarahkan, oh iya Bu, saya tidak akan mengulanginya. Nah, motivasi intrinsik itulah yang diharapkan guru. Kemudian, seorang guru harus mengetahui 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ini adalah posisi yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Nah, kira-kira kita ada di posisi mana? Di posisi penghukum kah? Di posisi pembuat merasa bersalah? Kalau penghukum itu nadanya tinggi misalkan, terus langsung menyalahkan kamu ini, gitu ya. Dari kemarin terus saja melakukan seperti itu, gitu ya. Dan itu penghukum. Nah, untuk pembuat merasa bersalah, tolong dong, kamu itu tidak apa ya, keliru melakukan seperti itu. Jadi perlu membuat merasa, ya Bu, maaf saya. Jadi ini bisa berbahaya dari penghukum ini karena tidak
kelas. Dia disuruh untuk konsekuensinya ya harus membersihkan. Tidak nyamannya hanya sebatas di sana saja, sudah lepas. Jadi tidak berkepanjangan. Nah, yang terakhir ini manajer. Yang diharapkan seorang guru adalah sebagai manajer, di mana manajer ini membimbing siswa untuk diskusi, berdialog bersama, mencari penyelesaian bersama, bagaimana cara memperbaikinya, bukan untuk fokus untuk menyalahkan. Nah, segitiga restitusi dalam posisi manajer ini langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu dengan adanya segitiga restitusi. 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk apa? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian nanti dalam kata-katanya itu bisa melontarkan berbentuk itu apa namanya? Iya nak, ibu tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan salah kok. Tapi kamu bersedia tidak untuk memperbaikinya? Bersedia bu. Nah, seperti itulah yang diharapkan nanti diutarakan oleh seorang guru yang posisinya sebagai manajer. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Misalkan dengan pertanyaan, kamu pasti melakukan itu punya alasan kan? Oh iya, alasannya apa? Kakak saya tidurnya kemalaman bu, terlalu asik main game, gitu kan? Berarti oh ya alasan tersebut. Nanti kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya bangunnya tidak kesiangan? Apa ya bu? Misalkan tidak buntu mereka teh. Coba apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Berarti jangan tidurnya jangan kemalaman bu. Ya berarti harus bagaimana? Membuat jadwal misalkan atau apa ya gitu. Terus yang ketiga itu posisi langkah yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi nanti dikembalikan lagi ke keyakinan yang telah kita buat bersama. Nah, apakah nilai-nilai yang sudah disepakati kamu masih mengingatnya? Oh iya bu, saya harus saling menghargai, saya saling menghormati. Berarti kalau dengan begitu, kalau saling menghargai dan menghormati, kamu harus seperti apa? Tidak boleh berkata kasar atau menghargai orang yang kita sedang berbicara. Nah, berarti kamu sudah mengakuinya dan kamu tahu apa yang kamu harus lakukan. Seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke siswanya. Kemarin kasusnya itu Adil tidak mengerjakan PR. Ibu, ada cita di mulutku, ada doa di tanganku, ada karya. Sukses, amin. Nah, sekarang pelajaran matematika. Kemarin Ibu sudah ngasih PR. Silakan buka PR-nya. Silakan buka PR-nya. Adil, Ibu tadi lihat. Kenapa Adil kayak gak fokus? Sedang apa? Nah, mengerjakan PR baru dikerjakan sekarang, nah? Kenapa Ibu panggil Adil ke sini? Ya bu, karena saya tidak mengerjakan PR. Alhamdulillah, berarti kamu sudah menyadari apa yang telah kamu lakukan. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi pastilah semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Asalkan kita mau berusaha untuk memperbaikinya. Kalau Ibu boleh tahu alasan Adil kenapa tidak mengerjakan PR? Kemarin saya keasikan main game. Kebetulan kemarin ada saudara saya yang mengajak bermain game. Jadi saya lupa untuk mengerjakan PR. Oh begitu ya. Apakah Adil masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya bu, disiplin waktu dan bertanggung jawab. Disiplin waktu dan bertanggung jawab. Menurut Adil, orang yang bagaimana disiplin waktu dan bertanggung jawab itu? Disiplin waktu adalah orang
mengerjakan suatu tugas tepat waktu Ya. dan bertanggung jawab adalah memiliki kesadaran untuk mengerjakan PR sebagai siswa ya. Iya. Terus salah satunya Salah satunya mengerjakan PR. Iya. Nah, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk berperbaikan? Ya Bu, saya akan bagi waktu untuk belajar dan bermain. Saya akan membuat jadwal kegiatan dan akan menempelkan ke pintu kamar. Saya juga akan mengecek buku PR setiap hari agar tidak lupa. Bagus. Jadi kamu kalau sudah memperbaikinya akan menjadi seperti apa? Akan menjadi orang yang disiplin waktu dan bertanggung jawab. Nah, baiklah, semoga Adil menjadi anak yang hebat dan sukses. Lakukan yang bisa Adil lakukan. Ibu menghargai usaha Adil untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan melihat perkembangannya. Siap? Ya Bu. Silakan kembali istirahat ya. Nah, kesimpulannya dari semua kegiatan ini, ketika seorang guru berperan sebagai seorang manajer, aspek yang dikembangkannya itu adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan yang positif, yang pada akhirnya akan membentuk karakter baik pada murid. Nah, budaya positif ini akan tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah kita. Mungkin hanya itu. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Setelah melihat ini yang disampaikan tujuannya itu sama ya, untuk pembentukan karakter. Di sini alhamdulillah ya, dengan berbagai ini yang memiliki kebiasaan untuk pembentukan karakter dengan budaya positif di sini melaksanakan program sekolah ya, alhamdulillah sudah terbiasa. Di sini memang guru kalau diambil secara ini kesimpulannya bertindak sebagai manajer ya. Jadi memang untuk menciptakan karakter anak ya, itu kan beda anak beda karakter ya. Nah di sini alhamdulillah itu tadi hasil pemaparan baik Ibu Iis maupun Ibu Dede, itu langkah yang sudah bijak ya. Kenapa? Karena dalam setiap anak itu setiap anak beda karakter. Tentunya dalam menyikapi berbagai karakter anak ini harus bijak. Alhamdulillah Ibu sedikit tadi menyimak dari pembicara satu, Ibu maupun Ibu Dede. Alhamdulillah mudah-mudahan ini sudah bertindak bijak, mudah-mudahan berkelanjutan ya. Di SD Cibiting 2 ini tercipta anak-anak yang berbudaya, yang mempunyai karakter yang bagus. Memang di sini kita sebagai satu tenaga pendidik, ya, sebagai tenaga pendidik harus jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya untuk dalam menyikapi karakter anak, karena mereka itu tumbuh berbeda-beda dari berbagai lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin lebih jelasnya, lebih luasnya nanti di lapangan, ya, di lapangan ditemukan ya. Ibu ucapkan terima kasih, Neng. Mudah-mudahan ini membuat SD kita lebih ada kepercayaan dari masyarakat ini ya, dengan adanya program kegiatan ini kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan dan juga masukannya. Mudah-mudahan kami Bu guru penggerak atau salah satu penggerak yang kami sudah ilmu yang sudah didapatkan bisa diterapkan secara konsisten dan bisa menularkan ke yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya
nyata modul 1.4 tentang budaya positif, saya merencanakan menanamkan budaya positif melalui pembentukan keyakinan kelas dan kegiatan EWPK, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Untuk lebih jelasnya, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan siswa SD Negeri Cikijing 2 dalam menanamkan budaya positif, kita simak video berikut ini.